Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Suryanisi dari jurusan Manajemen Universitas Pamulang Serang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran pengantar akuntansi yang dimana dosen pengampunya Bapak Indra Sulistiana SEMM MAK. Yang dimana pada transaksi Kantor Akuntansi Publik Adinda yang pertanyaannya tentukan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldonya. Perlu teman-teman ketahui untuk jurnal sendiri adalah proses pencatatan transaksi dalam buku harian, yang dimana proses memasukkan dan mencatat proses transaksi dalam jurnal disebut dengan penjurnalan atau pembuatan ayat-ayat jurnal. Tanggal 3 Desember 2015, Tuan Adinda menyetorkan modalnya sebesar 20 juta untuk menjalankan usahanya akuntan publik. Jurnal yang terbentuk, kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Transaksi selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2015, KAP Adinda memberikan jasa kepada kliennya dengan menerima kas sebesar 6 juta rupiah. Jurnal yang terbentuk, kas 6 juta rupiah di debit dan pendapatan jasa 6 juta rupiah di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 7 Desember 2015, KAP Adinda memberikan pada kliennya tetapi belum menerima uangnya sebesar 2.400.000. Jurnal yang terbentuk adalah piutang usaha bertambah di debit 2.400.000 dan pendapatan jasa bertambah di kredit 2.400.000. Pada tanggal 10 Desember 2015, KAP Adinda membayar tunai beban sewa kantor sebesar Rp1.800.000, gaji karyawan Rp3 juta, dan telepon atau listrik sebesar Rp1 juta. Jurnal yang terbentuk, beban sewa kantor bertambah di debit sebesar Rp1.800.000, beban gaji karyawan bertambah di debit sebesar Rp3 juta, dan beban telepon atau listrik bertambah di debit Rp1 juta, kemudian akun kas bertambah di kredit sebesar Rp5.800.000. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2015 dibeli kertas dan perlengkapan lainnya sebesar Rp2.400.000. Jurnal yang terbentuk adalah perlengkapan bertambah di debit Rp2.400.000 dan kas bertambah di kredit Rp2.400.000. Pada tanggal 15 Desember 2015, dibeli peralatan kantor secara kredit dari PT Utama sebesar Rp3.600.000. Untuk jurnal yang terbentuk dari transaksi tersebut adalah peralatan kantor bertambah Rp3.600.000 di debit dan utang bertambah Rp3.600.000 di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 17 Desember 2015 dibayar premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar Rp600.000. Jurnal yang terbentuk adalah beban asuransi bertambah di debit sebesar Rp600.000 dan kas bertambah di kredit sebesar Rp600.000. Pada tanggal 20 Desember 2015 dibayar utang dagang kepada PT Utama sebesar 2 juta dan iuran kebersihan sebesar Rp150.000. Jurnal yang terbentuk adalah utang dagang bertambah di debit sebesar 2 juta dan biaya iuran kebersihan bertambah di debit Rp150.000. Kemudian ada kas bertambah di kredit Rp2.150.000. Total dari utang dagang dan biaya iuran kebersihan. Transaksi selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2015 diterima uang muka sebesar Rp1.200.000 dari klien. Jurnal yang terbentuk adalah kas bertambah di debit sebesar Rp1.200.000 dan pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar Rp1.200.000. Pada tanggal 24 Desember 2015 diterima uang dari penagihan piutang sebesar Rp800.000. Jurnal yang terbentuk adalah kas bertambah di debit Rp800.000 dan piutang bertambah di kredit Rp800.000.
Dan transaksi yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Tuan Adinda mengambil uang sebesar Rp2.200.000 untuk kepentingan pribadinya. Jurnal yang terbentuk dari transaksi tersebut adalah Prive bertambah Rp2.200.000 di debit dan kas bertambah Rp2.200.000 di kredit. Nah teman-teman, setelah selesai penjurnalan, untuk selanjutnya dilakukan pemindahan ke buku besar. Pemindah bukuan masing-masing akun ke buku besar sehingga akun kas setelah pemindah bukuan ke buku besar, saldo akhirnya yang terbentuk sebelah debit adalah sebesar Rp14.850.000. Nah, dan ini untuk buku besar masing-masing akunnya ya teman-teman. Yang pertama ada akun modal yang dimana saldonya berada di kredit Rp20 juta dan saldo akhirnya di kredit juga sebesar Rp20 juta. Selanjutnya buku besar akun pendapatan usaha di mana saldo di kreditnya 6 juta yang pertama dan di saldo akhirnya 6 juta juga. Kemudian ada saldo di kredit juga Rp2.400.000 dan saldo akhirnya di kredit bertambah menjadi Rp8.400.000. Dan yang ketiga masih di akun yang sama yaitu Rp1.200.000 di kredit dan saldo akhirnya bertambah di kredit menjadi Rp9.600.000. Selanjutnya ada buku besar akun piutang usaha yang dimana transaksi pertama berada di debit Rp2.400.000 dan saldo akhirnya berada di debit Rp2.400.000. Kemudian untuk yang transaksi kedua akun piutang usaha saldonya di kredit sebesar Rp800.000, kemudian saldo akhirnya berkurang menjadi Rp1.600.000. Selanjutnya ada buku besar peralatan kantor di mana saldo akhirnya berada di kolom debit sebesar Rp3.600.000 dan ada buku besar akun perlengkapan saldo akhirnya berada di debit Rp2.400.000. Kemudian ada buku besar akun beban sewa yang saldo akhirnya berada di debit Rp1.800.000. Kemudian ada beban gaji yang saldo akhirnya berada di debit Rp3.000.000. Kemudian ada beban telepon atau listrik yang saldo akhirnya berada di debit sebesar Rp1 juta dan ada beban asuransi yang saldo akhirnya berada di debit sebesar Rp600.000. Dan untuk selanjutnya ada buku besar akun utang dagang yang saldonya berada di kredit Rp3.600.000 dan saldo akhirnya Rp3.600.000. Kemudian ada di utang dagang juga Rp2 juta di debit, kemudian saldo akhirnya di kredit berkurang menjadi Rp1.600.000. Untuk transaksi selanjutnya yaitu buku besar akun biaya iuran yang saldo akhirnya di debit sebesar Rp150.000. Dan yang terakhir, buku besar Prive dengan saldo akhirnya berada di debit sebesar Rp2.200.000. Oke teman-teman, setelah selesai pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar, proses yang terakhir adalah pembuatan laporan atau penyusunan laporan yang disebut dengan neraca saldo dalam akuntansi. Nah, dan ini ya teman-teman untuk neraca saldonya. Sebenarnya neraca saldo ini hanya pemindahan dari akun-akun yang sebelumnya. Nih ya contohnya, yang pertama ini ada akun kas, terus ada nominalnya di debit Rp14.850.000. Nah, Rp14.850.000 ini dia ada dapat dari buku besar saldo akhirnya. Mari kita cek nih teman-teman. Nah, betul ya, tuh saldo akhirnya di buku besar Rp14.850.000. Kemudian kita masukkan nih akun buku besar yang piutang. Piutangnya berapa? Kita cek nih. Piutangnya saldo akhirnya Rp1.600.000. Jadi, kalau untuk di neraca saldo itu yang ditulis saldo akhirnya ya, teman-teman. Tuh, piutang saldo akhirnya Rp1.600.000.
Kemudian ada akun peralatan kantor, saldo akhirnya sebesar 3.600.000. Kita cek di sini. Peralatan kantor 3.600.000 ya, teman-teman. Di buku besarnya sudah betul. Terus ada perlengkapan sebesar 2.400.000. Kita cek di buku besarnya untuk akun perlengkapan. Betul ya, saldo akhirnya sebesar 2.400.000. Terus ada utang, saldo akhirnya di kredit sebesar 1.600.000, modal saldo akhirnya 20 juta, Prive saldo akhirnya di debit 2.200.000, kemudian ada pendapatan jasa, saldo akhirnya di kredit 9.600.000, kemudian ada beban sewa, saldo akhirnya di debit sebesar 1.800.000, beban gaji, saldo akhirnya di debit sebesar 3 juta, dan kemudian ada beban listrik, saldo akhirnya di debit sebesar 1 juta. Terus ada beban asuransi, saldo akhirnya 600.000. Tuh ya, ini tuh sama aja kayak proses pemindahan dari akun buku besarnya tuh ya, 600.000 sama aja. Terus ada beban iuran sebesar 150.000. Nah, dari transaksi-transaksi yang ada di tabel ini, kita jumlah atau kita total seluruhnya ya, untuk hasilnya biar balance atau tidaknya tuh ya bisa ditentukan dari hasil transaksi ini. Tuh ya, dari jumlah transaksi yang sudah dicatat ya. Di sini sudah ditentukan atau sudah dijumlah hasilnya balance ya teman-teman. Di sini 31.200.000 rupiah di debit dan di kreditnya pun sama 31.200.000 rupiah. Jadi hasilnya balance tidak. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.